Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nama saya Bagas Adi Pratama dari Prodi Tasawuf Psikoterapi dengan nomor induk mahasiswa 1860303253018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi dasar terapi sufistik yang berjudul Landasan Konseptual Metode dan Aplikasi Penyembuhan Jiwa dalam Perspektif Tasawuf Psikoterapi. Manusia modern menghadapi krisis batin yang semakin kompleks dengan kecemasan, kekosongan makna hidup, stres kronis hingga gangguan psikologis lain yang selalu bisa diselesaikan tuntas oleh pendekatan medis psikologis. Disinilah tasawuf sufisme menawarkan kerangka penyembuhan yang berbeda, bukan sekedar menenangkan gejala, melainkan menata ulang hubungan manusia dengan dirinya, sesama alam, dan Tuhan. Terapi sufistik lahir dari keyakinan bahwa akar dari banyak gangguan jiwa adalah jauh manusia dari fitrahnya atau kondisi asali yang suci dan terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Maka penyembuhan sejatinya bukan hanya soal menghilangkan simptom, terapi soal penyucian jiwa. Kita masuk dalam pengertian terapi sufistik. Terapi sufistik adalah pendekatan atau penyembuhan dan pembinaan jiwa yang menggunakan nilai atau konsep metode tasawuf, zikir, muhasabah, riyadhah, mujahadah, dan lain sebagainya untuk membersihkan hati, meluruskan nafsu, dan menguatkan ruh sehingga mencapai ketenangan batin atau yang dinamakan sakinah atau keseimbangan psikologis dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan untuk mempelajari terapi sufistik ini tadi yang pertama adalah memahami akar gangguan jiwa dari perspektif tasawuf, penyakit hati. Yang kedua adalah menguasai metode-metode penyucian jiwa sebagai sarana terapi. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan nilai spiritual dalam proses konseling atau pendampingan psikologis. Yang keempat, membangun kesadaran bahwa kesehatan jiwa sejati itu bersumber dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan teoritis tasawuf untuk terapi. Tasawuf mengenal 4 unsur batin manusia yang saling berkaitan. Unsur yang pertama adalah yang namanya unsur hati atau qalb, pusat rasa, kesadaran, spiritual, dan pengetahuan batin. Fungsi dari terapi ini tadi adalah objek utama penyucian sumber ketenangan atau kegelisahan. Yang kedua adalah nafs atau dorongan hasrat atau yang dinamakan dengan ego. Tujuannya perlu dikendalikan dan ditransformasikan. Yang ketiga adalah ruh, percikan ilahi dalam diri manusia, sumber kerinduan pada Tuhan atau yang dinamakan dengan fitrah. Yang keempat adalah sir, rahasia batin, tempat paling dalam, ruang komunikasi langsung dengan Allah, dituju melalui zikir dan kontemplasi mendalam. Selanjutnya adalah yang dinamakan dengan tingkatan nafs atau maqamat an-nafs. Konsep ini menjadi peta diagnostik dalam terapi sufistik untuk memahami posisi jiwa seseorang saat ini. Yang pertama, nafs amarah, jiwa yang cenderung pada keburukan yang dikuasai hawa nafsu. Quran surat Yusuf 53. Ciri mudah marah, impulsif, dikuasai yang namanya syahwat. Yang kedua ada nafs lawamah, jiwa yang mulai menyelesaikan kesalahan. Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Ciri-cirinya muncul rasa bersalah, konflik batin. Yang ketiga nafs mulhimah, jiwa yang melalui mendapat ilham kebaikan. Ciri mulai muncul kepekaan moral dan spiritual. Nafs mutmainnah, jiwa yang tenang yang tertera dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28.
ciri stabil, damai, ikhlas, menerima takdir. Yang kelima adalah nafs radhiyah, jiwa ridho terhadap ketentuan Allah. Nafs mardiyah, jiwa yang diridhai Allah. Nafs kamilah, jiwa yang sempurna mencapai insan yang kamil. Penyakit hati atau amradul qulub. Dalam keterangan sufistik, banyak gangguan psikologis dipahami sebagai manifestasi dari penyakit hati, antara lain hasad, takabur, riya, ghadab, bukhl, dan khuflah. Tujuan dan prinsip terapi sufistik ini tadi, tujuan yang utama adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dari sifat tercela menuju sifat yang terpuji. Yang kedua adalah yang bernama sakinah, ketenangan batin yang stabil, bukan hanya sekedar bebas gejala. Yang ketiga ada yang namanya ma'rifatullah, pengenalan diri yang berujung pada pengenalan Allah. Mana arrafan nafsahu faqad arrafa rabbahu. Insan kamil, pembentukan pribadi yang utuh secara jasmani, akal, dan rohani. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, holistik, manusia dipandang sebagai kesatuan jasad, akal, nafs, dan ruh. Tidak bisa disembuhkan sepotong-sepotong. Yang selanjutnya ada yang bernama teorintis. Proses penyembuhan berpusat pada hubungan manusia dengan Allah, bukan hanya pada penyesuaian sosial. Yang selanjutnya bertahap. Perubahan jiwa dilakukan secara bertahap, tidak instan dan mengikuti kesiapan individu. Yang selanjutnya adalah mujahadah. Penyembuhan menurut usaha aktif dan konsisten dari seseorang, bukan hanya menerima terapi secara pasif. Pendampingan, pentingnya keberadaan guru atau pembimbing atau mursyid atau terapis sebagai cermin dan pengarah. Yang selanjutnya adalah metode dan teknik terapi sufistik. Yang pertama adalah taubat. Titik tolak seluruh proses terapi. Taubat bukan hanya sekedar penyesalan, melainkan rekonstruksi kognitif dan perilaku, menyadari kesalahan, berhenti merasa menyesal, dan berkomitmen tidak akan mengulangnya. Secara psikologis ini setara dengan proses insight dan komitmen to change. Yang selanjutnya adalah muhasabah, refleksi harian atas pikiran, ucapan, dan tindakan. Fungsinya mirip dengan self monitoring dalam psikoterapi kognitif, membangun kesadaran diri, self awareness yang menjadi persyaratan perubahan. Langkah praktis yaitu luangkan waktu tenang, idealnya sebelum tidur. Tinjau kembali kejadian hari ini, identifikasi mana yang sesuai dengan nilai kebaikan dan mana yang menyimpang dari nilai kebaikan. Catatan niat perbaikan untuk esok hari. Yang selanjutnya adalah muraqabah atau kesadaran akan pengawasan ilahi. Melatih kesadaran terus-menerus bahwa senantiasa dilihat oleh Allah. Fungsi terapisnya untuk mendekati teknik membawa individu pada kondisi hadir penuh atau present moment, namun dengan dimensi yang transendental. Yang selanjutnya adalah zikir atau pengingat kepada Allah. Teknik inti terapi sufistik, pengulang kalimat-kalimat suci, misalnya tahlil, tasbih, istighfar dengan penuh kesadaran, memiliki efek menenangkan sistem saraf, menyerupai efek relaksasi pada teknik meditasi atau mantra baset relaxation dalam psikologi modern, namun disertai muatan makna spiritual yang memberi rasa keterhubungan. Tahapan zikir dalam praktik terapis, yang pertama adalah zikir lisan, yang kedua zikir qalb, yang ketiga zikir sir. Yang selanjutnya adalah tafakkur dan tadabur atau kontemplasi dan perenungan. Merenung ciptaan Allah atau ayat-ayatnya untuk membangun makna hidup sangat relevan digunakan untuk seseorang dengan kehampaan eksistensial atau kehilangan arah hidup.
Yang selanjutnya adalah riyadah dan mujahadah atau latihan kesungguhan spiritual. Latihan disiplin diri seperti puasa sunnah, qiyamul lail, sholat malam, pengendalian pola makan dan tidur sebagai sarana melatih pengendalian diri dan mendudukkan nafs amarah. Yang terakhir adalah sima dan nasyid spiritual atau opsional tergantung terdekat. Dalam sejumlah tradisi tarekat mursyid spiritual digunakan untuk membuka rasa dzauq dan melembutkan hati, digunakan secara selektif dan tidak universal di semua aliran tasawuf. Yang terakhir adalah tahapan proses terapi sufistik. Yang pertama adalah tahalli atau pengosongan diri dari sifat dan kebiasaan tercela, marah, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Tahalli, pengisian diri dengan sifat-sifat terpuji, dengan sabar, syukur, ikhlas, tawakal, dan rendah hati. Yang terakhir adalah tajalli, tersingkapnya cahaya ketenangan dan kedekatan dengan Allah sebagai buah dari dua tahap sebelumnya. Tahap ini dipetakan secara paralel dengan proses psikoterapi modern. Yang pertama tahap sufistik atau pendanaan konsep psikoterapi, yang kedua tahalli, yang ketiga tahallil, yang keempat pembentukan pola pikir dan perilaku baru yang sehat, yang terakhir adalah tajalli atau integritasi diri dalam pencapaian yang stabil. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.